Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dikti mengajar dari rumah. How's your life? Hope you all feel better than yesterday. Sebelum saya berbagi pengalaman mengajar dari rumah ala saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saraswati S, biasa disapa Saras. Saya lahir di Watampone 4 April tahun 1999, berasal dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, semester 7, Fakultas Tarbiyah, dan mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam. MDR merupakan mengajar dari rumah, program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang masih menjalankan sekolah via online, mulai dari membantu siswa tersebut mengerjakan tugas hingga memberikan pengetahuan tambahan yang belum pernah mereka dapatkan di sekolah. Dan program ini berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya. Tujuan dari program ini membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemik, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, dan membantu orang tua siswa dalam mendidik anaknya. Adapun siswa yang saya ajar yaitu siswa dari tingkatan SD dan SMP yang berasal dari lingkungan RT 02, Jalan Letjen Dei Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, pada hari pertama, awalnya saya ragu untuk mengajak adik-adik belajar bersama. Tetapi setelah saya memberitahukan kepada orang tua mereka, orang tuanya sangat merespon baik. Jadi dari situ semangat saya mengajar dan berbagi ilmu kepada adik-adik juga mulai membara, dan saya pun memberanikan diri untuk mengajak adik-adik untuk belajar bersama. Di hari pertama saya mengajar siswa-siswa pada tingkatan kelas 1 hingga kelas 3 SD. Saya mengajar mereka bagaimana mengenal huruf, karena kata orang tua dari salah satu siswa kelas 1 hingga 3 ini ada yang belum mengenal huruf, bahkan ada yang belum menghafal sama sekali huruf yang ada pada abjad. Pada hari kedua, saya kembali mengajar adik-adik yang berada di tingkatan kelas 1 hingga kelas 3 SD untuk membaca dan mengulang kembali materi kemarin mengenai hafalan huruf-huruf yang ada pada abjad. Dan pada hari kedua ini, alhamdulillah, mereka sudah mulai bisa mengenali macam-macam huruf, dan juga ada salah satu murid atau siswa yang sudah bisa mengeja dan membaca satu kata maupun kalimat. Pada hari ketiga, saya kembali mengajar ketiga siswa ini untuk mengenal dan membaca, karena dari pengalaman kemarin mereka sudah bisa menghafal, tetapi masih perlu untuk selalu dikembangkan dan dilatih. Dan juga antusias dari mereka tidak pernah luntur. Meskipun saya mengajarnya malam, tapi semangat mereka untuk belajar sangat tinggi. Dan dari situlah saya sangat senang dan juga semangat untuk mengajar mereka. Nah, di hari keempat dengan materi yang sama, tetapi dengan para siswa yang berbeda, saya tetap mengajar mereka membaca. Meskipun mereka sudah kelas 3, tetapi tujuan saya ingin mengulang apakah mereka sudah benar-benar bisa lancar membaca dan mengenal huruf.
Dan alhasil alhamdulillah ternyata mereka benar-benar sudah pandai membaca dan mengenal huruf. Dan juga mereka sudah bisa menulis maupun menyebutkan nama mereka sendiri. Pada hari selanjutnya, yaitu hari kelima, saya memutuskan untuk mengajak siswa-siswa yang berada pada tingkatan SMP sederajat. Nah, saya mengajarkan mereka bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias. Ya, meskipun mereka belum bisa mengucapkan bahasa Inggris, tapi setidaknya dia sudah tahu atau sudah paham bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Hari ke-6, saya kembali mengajar adik-adik pada tingkatan kelas 3 SD, dan pada hari itu saya mulai mengajarkan bagaimana cara mengerjakan soal pembagian. Karena menurut pengalaman mereka sudah belajar mengenai pembagian, tetapi belum bagaimana cara menyelesaikannya. Dan juga pada hari itu atau pada malam itu mereka belum bisa memahami bagaimana cara mengerjakan soal pembagian itu, tetapi mereka memperhatikan dengan baik bagaimana saya menjelaskan materi tersebut. Hari selanjutnya, yaitu hari ke-7, sama seperti hari-hari sebelumnya, saya mengajarkan siswa-siswa tersebut mengenai materi-materi yang bahkan yang belum pernah mereka pelajari di sekolah. Dan juga sama seperti hari kemarin, saya mengajar pada malam hari, yaitu mulai dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Dan kali ini saya mengajar siswa-siswa dari tingkatan SMP, dan saya mengajarkan bagaimana mengerjakan soal perkalian, karena ini merupakan permintaan dari siswa-siswi tersebut. Mereka menginginkan untuk mengulang-ulang materi matematika mengenai bagaimana cara mengoperasikan perkalian. Nah, pada malam selanjutnya saya kembali mengajar peserta didik yang berada pada tingkatan SMP, yaitu kali ini saya mengajarkan mengenai materi bahasa Inggris, yaitu bagaimana cara menyapa seseorang. Dan mereka mengaku bahwa mereka belum pernah mendapatkan materi ini di sekolah, dan mereka sangat antusias dengan adanya materi yang satu ini. Pada hari selanjutnya, yaitu hari ke-9, dan sama seperti sebelumnya saya mengajar pada malam hari, dan kali ini yang menjadi peserta didik saya atau siswa saya yaitu peserta didik yang berasal dari tingkatan SD, mulai dari kelas 3, kelas 4 hingga kelas 6. Dan kali ini saya mengajarkan mereka atau mengulang kembali materi mengenai huruf hijaiyah. Saya mengulang kembali materi huruf hijaiyah agar mereka dapat mengingat kembali dan juga melatih mereka untuk mengucapkan huruf per huruf. Dan alhamdulillah mereka sudah sangat lancar karena sebelumnya mereka sudah pernah belajar di sekolah. Hari ke-10, saya kembali mengajar peserta didik pada tingkatan kelas 3 SD mengenai materi matematika, yaitu penjumlahan. Dan untuk materi kali ini mereka sudah mahir, karena pada dasarnya di sekolah mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 mereka selalu diberikan
materi mengenai penjumlahan. Selanjutnya pada hari ke-11 saya mengajar kepada peserta didik tingkatan SMP kelas 1 mengenai pronunciation. Nah, saya mengajarkan mereka dimulai dari bagaimana mengucapkan huruf per huruf yang ada pada abjad dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. And well, kata mereka sudah pernah mendapatkan materi ini di sekolah. Tetapi mereka tetap antusias untuk mendengarkan saya bagaimana menjelaskan mengenai pengucapan dari abjad itu sendiri. Dan juga mereka sudah bisa mengucapkan huruf-huruf tersebut dalam bahasa Inggris. Di hari terakhir, yaitu hari ke-12, saya kembali mengajarkan anak-anak yang ada pada tingkatan kelas 3 SD materi mengenai matematika. Dan kali ini saya mengajarkan mengenai perkalian mulai dari perkalian 1 hingga perkalian 3. Dan lagi-lagi mereka sudah pernah mendapatkan ini di sekolah, tetapi mereka belum menghafal perkalian mulai dari 1 hingga 3 ini. Dan pada malam itu mereka sudah mulai mencoba untuk menghafalnya dan masih perlu dilatih agar mereka bisa mengerjakan soal perkalian dengan baik dan benar. So, itulah pengalaman mengajar dari rumah ala saya. Semoga program ini dapat bermanfaat untuk para peserta didik yang telah kami ajar, dan juga semoga dengan adanya program ini para orang tua menjadi terbantu membimbing anak mereka di rumah. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih untuk para pelaksana kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, kami mahasiswa belajar untuk bagaimana cara berbagi ilmu kami, dan tentunya dengan ikhlas dan tulus. Dan juga dengan adanya kegiatan ini, kami menjadi paham bahwa profesi guru itu tidak mudah, apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang mencoba untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.